Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Jadi, hari ini kita bakal ngebahas tentang bumiku. Sebelumnya, anak-anak udah pernah ada yang membayangkan ke luar negeri, atau ada juga yang udah pernah ke luar negeri. Kalau enggak, tahu tentang perbedaan-perbedaan waktu di Indonesia. Jadi, perbedaan-perbedaan waktu di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ada waktu Indonesia bagian barat yang terbagi dari Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa. Ada waktu Indonesia bagian tengah, Kalimantan, dan Bali. Dan yang terakhir ada waktu Indonesia bagian timur yang mana seperti Papua, Pulau Sulawesi. Jadi di dalam materi bumiku ini kita bakal ngebahas tentang negara-negara. Tapi sebelum negara ada yang disebut dengan benua. Nah, benua di dunia itu terbagi menjadi 5. Ada benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, Australia, dan Asia. Nah, Indonesia itu sendiri letaknya berada di benua Asia. Tetapi benua Asia sendiri itu terbagi lagi menjadi 3. Ada Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Nah, untuk benua-benua seperti benua Afrika, negaranya itu ada Libya, lalu ada Afrika Tengah, Afrika Selatan, Zimbabwe, ada Nigeria. Nah, untuk Amerika, benua Amerika itu ada seperti Meksiko, Amerika Serikat, Kanada. Sedangkan untuk benua Eropa itu ada seperti Swedia, lalu ada Inggris, lalu Rusia, Portugal, Prancis, dan untuk yang terakhir yaitu benua Australia, dia hanya memiliki 2 negara, yaitu negara Australia dan Selandia Baru. Nah, untuk benua Asia itu sendiri, dia terbagi menjadi 3 kan, tadi ada Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara itu negara-negaranya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, lalu Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, Timor Leste, dan lainnya. Sedangkan untuk contoh dari negara Asia Selatan itu ada seperti Pakistan, lalu ada India juga masuk, ada Kazakhstan juga. Nah, untuk Asia Timur itu sendiri negaranya seperti Arab, Iran, Irak. Nah, sekarang kalian baca tentang kawasan Asia Tenggara itu dulu ya. Nah, sambil kalian membaca, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teknik cara membaca cepat dan teknik membaca informasi. Teknik cara membaca cepat itu ada 1, konsentrasi, kedua, hilangkan kebiasaan membaca dengan suara, ketiga, perluaskan jangkauan mata, dan keempat itu tidak membaca dengan mengulang-ulang. Sedangkan teknik membaca informasi itu harus singkat, padat, dan jelas. Akan tetapi hal utama yang dalam teknik membaca informasi itu harus jelas. Sekarang kita akan berdiskusi tentang negara Singapura, di mana yang merupakan negara Singapura adalah negara yang satu-satunya negara maju yang berada di Asia Tenggara. Nah, untuk negara Singapura sendiri ini, seperti Ibu yang bilang sebelumnya, bahwa negara Singapura merupakan satu-satunya negara yang berada di Asia Tenggara yang sudah masuk dalam kategori negara maju.
Akan tetapi, luas Singapura ini tidak jauh berbeda dengan luas Jakarta, malah lebih luas Jakarta loh. Nah, informasi negara yang kita dapat ketahui itu ada seperti nama ibu kota, mata uang, bahasa, jumlah penduduk, luas, agama. Nah, untuk Singapura itu, nama ibu kotanya Singapura, mata uangnya itu menggunakan dolar Singapura, lalu bahasanya itu bahasa Inggris dan Melayu. Sejarah dari mereka menggunakan bahasa Inggris karena Singapura merupakan salah satu bangsa yang dijajah oleh Singapura pada Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian ingat gak sama penjelasan ibu tentang Singapura tadi? Jika kalian ingat, tolong ya ditulis dalam kertas atau buku juga boleh. Satu, tentang bagaimana keadaan alam di negara Singapura tersebut. Nah, untuk tugas selanjutnya itu, kalian diminta untuk mengingat kembali tentang penjelasan ibu yang tentang Singapura tadi. Lalu tuliskan juga tentang keadaan Singapura yang kalian ketahui dan fakta-fakta menarik tentang Singapura yang kalian. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang mengapa Singapura dapat membuat peraturan yang sangat ketat untuk masyarakatnya. Karena masyarakat itu sendiri wajib untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut dan wajib menjaga lingkungan negara tersebut, dan hak setiap masyarakat juga tinggal di lingkungan yang bersih. Nah, untuk sebelum ke pembahasan selanjutnya, Ibu ada pertanyaan. 1. Siapa aja yang wajib untuk menjaga lingkungan kita? Kedua, apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan kita? Dan ketiga, apa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita? Nah, yang bisa menjawab dan tahu jawabannya bisa maju ya. Jadi, yang wajib untuk menjaga lingkungan itu kita sendiri dan komunitas-komunitas yang berada di dekat kita seperti rumah. Dan itu harus diadai dengan kesadaran kita sendiri ya. Kenapa harus dimulai dengan kita? Bagaimana kalau kita aja nggak sadar, mau bagaimana menyadarkan orang lain? Nah, untuk menjaga lingkungan itu sendiri, kita tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh menebang pohon, menjaga kebersihan udara, menjaga kebersihan air sungai, lalu tidak membakar sembarangan. Nah, kegiatan belajar mengajar kita hari ini sampai di sini dulu ya. Sebelumnya, mari kita menyanyikan Apuset terlebih dahulu. Sekarang kita tutup dengan berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai.